Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Daihatsu Xenia 1,3 R Deluxe Matic tahun 2014. Bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas 1 second yang berkualitas. Yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas 1 second. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang paling mudah kita perhatikan adalah tampilan fisik dari luar. Jadi dari luar bisa kita mulai dari bagian depan atau bagian belakang. Jadi kita perhatikan yang pertama adalah dudukan atau tongkrongan dari mobil. Pastikan bahwa dudukan atau tongkrongan dari mobil itu lurus, dia tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahan di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di pernya atau di shock breakernya. Terus untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adalah kita perhatikan adalah nut ya. Nut adalah sambungan atau batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut ini kita perhatikan, pastikan bahwa jaraknya itu presisi ya. Antara kiri dan kanan itu sama. Terus yang kedua yang perlu kita perhatikan itu adalah di permukaan bodi. Jadi bodi ini dia memantulkan objek-objek, bayangan dari objek-objek atau benda-benda yang ada di seputar mobil. Jadi coba kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa bayangannya itu memantul secara lurus, tidak bergelombang. Untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak atau benturan. Bagian-bagian yang lain yang perlu kita perhatikan, baik di lampu, di kaca-kaca juga perlu kita perhatikan. Terus ban juga perlu kita perhatikan ya, ban sama velg. Ini bannya juga masih sekitar 80% juga masih ada. Kita perhatikan secara keseluruhan bagian luar dari mobil. Untuk ban belakang ini masih ada sekitar 60% masih ada. Kita kelilingin secara keseluruhan bagian luar mobil, kita cek, kita pastikan bahwa kondisinya masih oke. Ya, kita perhatikan, kita cek semua bagian-bagian yang ada, kita cek bagian luar. Oke. Setelah kita periksa bagian luar dan kita pastikan kondisi dari mobil oke, barulah berikutnya kita coba masuk ke bagian dalam. Untuk kuncinya sendiri ini dia terpisah dengan remote. Sekarang kita coba buka saja mobil ya. Kita buka saja mobil, kita lihat bagaimana dalamnya. Oke. Oke, sekarang kita masuk, kita buka pintu. Pada saat kita buka pintu dan pertama kali kita masuk ke dalam, yang perlu kita perhatikan itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard kondisinya aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat untuk memastikan mobil aman, tidak bekas banjir. Terus pedal juga perlu kita perhatikan karena tingkat keausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Berikutnya yang perlu kita perhatikan itu di masing-masing kolong jok juga perlu kita perhatikan. Pastikan bahwa kondisinya juga oke, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Bagian interior kita perhatikan, bagian bawah terutama. Setelah kita perhatikan dan kita rasa itu oke kondisinya, berikutnya coba kita periksa ke bagian yang lain. Baik di bagian dashboard kita periksa kondisinya bagaimana, nanti satu persatu juga akan kita lihat di video ini, jadi jangan di skip video ini. Untuk plafon juga kita cek kondisinya masih oke atau tidak. Terus habis itu juga bagian jok juga perlu kita periksa kondisinya bagaimana. Ini joknya dia orisinil, bahannya bahan fabric ya, kondisinya juga masih oke untuk mobil tahun 2014. Oke, setelah interior kita cek sudah oke, berikutnya coba kita nyalakan mesin mobil. Sebelum kita nyalakan mesin mobil, sebaiknya kita buka dulu kap mesin, kita periksa bagian atas, bagian bawah mesin, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Adapun juga rembesan, kalau itu dari bagian packingnya, perbaikan atau penggantian packing, ongkosnya tidak terlalu mahal. Terus kita periksa juga di bagian bawah mobil, pastikan bahwa kolong-kolongnya itu aman, tidak ada keropos, dan di bagian kaki-kakinya juga aman, tidak ada rembesan. Adapun juga rembesan-rembesan, kalau itu di bagian karet, dari karet-karet atau sealnya itu, untuk penggantian karet-karet atau sealnya itu biayanya tidak terlalu besar. Setelah itu kita periksa juga level oli, kondisi oli, terus radiator coolant, kondisi dan levelnya. Setelah kita periksa dan kita pastikan itu sudah oke, barulah kita coba nyalakan mobil.
Ini colokan kuncinya, sekarang kita masukin saja. Sekarang kita coba nyalakan mobil. Pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah soak atau dinamo starternya yang bermasalah. Jadi perlu diservis ya. Terus untuk getaran mesin bisa kita rasakan dengan kita pegang setir bagaimana getaran mesin. Terus habis itu dari posisi duduk juga bisa kita rasakan bagaimana getaran mesin. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk itu minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebihan berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi yang pertama engine mountingnya sudah keras atau pecah jadi perlu diganti, atau mesinnya pincang jadi perlu diservis atau tune up, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Berikutnya yang perlu kita perhatikan di kilometer. Daihatsu Xenia ini kilometernya di 139.000. Jadi di sini ada gantungan terakhirnya, jadi servis berikutnya di 143.000. Oke. Dalam mencari mobil bekas, pastikan antara kilometer mobil, terus habis itu kondisi fisik secara keseluruhan dari mobil, serta apakah ada servis terakhirnya. Pastikan bahwa itu sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya ternyata sudah di reset atau diturunkan. Karena apa? Karena dia sudah diturunkan atau di reset, susah bagi kita untuk memprediksi maintenance atau perawatan selanjutnya. Oke, sekarang kita periksa ke bagian mesin. Untuk membuka kap mesin di sini kita tarik. Di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka yang kecil. Terus habis itu di sini ada pengaturan spion, dia sudah elektrik tapi belum retract. Di sini ada tombol buat fog lamp depan. Terus di bagian sini ada tuas, kita tarik buat ini pengisian bensin. Sebelum kita ke depan, kita periksa juga di door trim. Ini door trim kondisi juga masih oke. Ini bahannya bahan fabric ya, sama dengan bahan jok. Cuman di sini ada pudar-pudar karena pemakaiannya. Di bagian sini ada tombol buat lock unlock power window, serta di sini ada tombol power window di keempat pintunya. Terus jangan lupa juga untuk membeli mobil bekas kita periksa juga sealer ya. Di pinggir-pinggir pintu ini ada sealer. Jadi sealer perlu kita periksa, pastikan bahwa kondisinya oke ya, masih bagus. Karena apa? Karena apabila sealer pintu itu sudah cacat atau rusak, berarti ada kemungkinan indikasi pintu sudah reparasi atau perbaikan. Dan apabila sealer pintu itu tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Sekarang kita periksa ke bagian mesin. Ini buat buka kap mesin, kita dorong ke atas ya. Daihatsu Xenia ini mengusung mesin 1300 cc 4 silinder dengan penggerak roda belakang. Jadi mesinnya ini sama persis dengan saudara kembarnya, yaitu Toyota Avanza ya, yang 1300 cc. Untuk memeriksa kondisi mesin masih bagus, kita bisa dengarkan yang pertama ritme suaranya. Pastikan bahwa ritme suaranya konstan beraturan, suaranya halus, serta getaran mesinnya juga halus. Untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak depan, kita bisa perhatikan di bagian kap mesin juga ada sealer. Pastikan bahwa kondisi sealer masih oke, serta di bagian kap mesin pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan untuk memastikan mobil aman, kap mesinnya tidak bekas benturan atau nabrak. Sudah dilengkapi dengan peredam panas. Terus habis itu di bagian depan ini besi yang memanjang, kita sebut apron. Apron juga kita cek, kita pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Bagian samping-samping juga kita periksa. Terus sasis pun juga perlu kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Untuk memastikan mobil yang tidak bekas banjir, kita bisa perhatikan komponen-komponen metal yang ada pada mesin. Pastikan bahwa tidak ada karat dan tidak ada sisa-sisa lumpur di tempat-tempat yang susah untuk dibersihkan. Terus habis itu juga fan listrik juga perlu kita perhatikan, pastikan bahwa perputarannya masih normal dan kencang ya. Oke. Bagian mesin sudah kita periksa. Oke, sekarang kita coba periksa ke bagian lain. Bagi yang mencari mobil keluarga dengan kapasitas 7 penumpang yang sudah terkenal mobil sejuta umat, yang perawatannya mudah dan murah, BBM-nya juga relatif irit, terus hampir semua bengkel bisa menanganinya. Bengkel-bengkel Daihatsu pun juga banyak tersebar di seluruh Indonesia. Terus habis itu juga mobil ini juga tahan banting ya, baik mesin, baik kaki-kakinya, serta transmisinya juga awet. Mungkin Daihatsu Xenia ini menjadi
pilihan yang dapat dipertimbangkan. Sekarang kita periksa ke bagian tengah dan belakang. Nih saya coba masuk ke bagian tengah. Saya duduk di bagian tengah. Saya tingginya 174 cm. Ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom sekitar 6 jari masih ada. Untuk headroomnya sendiri ini masih cukup besar ya, seperti itu. Oke, sekarang kita mulai ke bagian belakang dulu. Untuk jok bagian belakang ini bisa duduk 2 penumpang. Terus ada 2 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Terus pelipatan bangku 50-50 di bagian senderan serta 100% di bagian bawahnya. Seatbelt 3 titik ada 2. Terus habis itu di bagian sini ada cup holder 2. Serta di bagian sini ada cup holder 1 sama tempat penyimpanan terbuka. Terus belum ada ini handle tangan, belum ada, cuman ada tempatnya juga. Kalau mau ditambah juga bisa, nih opsional. Terus habis itu kita ke bagian jok yang tengah. Untuk jok tengah bisa duduk 3 penumpang dewasa. Terus senderan kepala ada 2 yang bisa diatur level ketinggiannya. Terus untuk joknya sendiri pelipatannya bisa 50-50 ke bagian depan. Jadi bisa salah satu bisa kita lipat untuk mendapatkan akses masuk ke pintu baris ketiga. Terus seatbelt 3 titik ada 2 kiri dan kanan serta 2 titik ada 1. Terus di sini ada lampu baca, terus handle tangan ada 2, serta di bagian sini ada AC double blower ya. Jadi ada 3 kisi-kisi AC ada 3 pengaturan kecepatannya. Ini AC kita cek, AC juga masih dingin. Terus habis itu di bagian sini kita periksa ada cup holder 3 serta ada tempat penyimpanan terbuka. Terus di bagian sini ada kantong penyimpanan serta di bagian sini ada cup holder lagi 2 nih ya. Cup holder 2. Serta kita periksa lagi di bagian sini ada 3 cup holder serta tempat penyimpanan terbuka. Oke. Door trim kondisi juga masih oke. Ini bahannya bahan fabric. Sudah dilengkapi dengan child lock, pengoperasiannya bisa dengan jari. Sealer pintu juga perlu kita periksa, pastikan bahwa kondisinya masih oke. Kita lanjut ke bagian belakang. Tadi ban sudah kita cek ya. Ban ini pengisian bensin ada di sebelah kanan. Sekarang kita ke bagian belakang. Di sini ada semprotan air wiper. Kaca belum dilengkapi dengan defogger, tapi sudah ada wiper belakang. Lampu kristal reflektor ya di sini. Ini terus ada Xenia AT ya. Matic mobilnya ini tipenya R ya. R deluxe. Deluxe ini biasanya ada tambahan ini nih. Tambahan ini seperti itu ini liner body ya, seperti itu. Oke. Sudah dilengkapi dengan sensor parkir 2. Terus di sini nih, apabila masih mengeluarkan embun air dari ujung knalpot, ini salah satu indikasi bahwa kompresi mesinnya masih bagus. Sekarang kita periksa saja ke bagasi. Untuk pintu bagasi perlu kita periksa juga sealer. Pastikan bahwa sealer pintu bagasi kondisinya juga masih oke, serta bagian tulangan-tulangan pintu pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Terus ini bagasinya masih cukup oke ya. Cuman kalau bangku baris ketiganya dilipat dapat space yang lebih besar lagi. Terus di sini ada buat menurunkan ban cadangan ya. Jadi ban cadangannya ini ada di bawah sini. Oke, sekarang kita lanjut. Bagian samping ini ban masih ada sekitar 60% masih ada. Terus kita periksa lagi di sini. Door trim kondisi juga masih oke, ada pudar-pudar sedikit karena pemakaian. Di sini child lock, sealer pintu juga perlu kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Ini tampilan bagian belakang tengah ya, tengah. Oke, sekarang kita lanjut, kita periksa bagian depan. Untuk bagian depan, door trim kondisi juga masih oke. Di sini ada pudar-pudar karena pemakaian. Terus sealer pintu juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Terus ini tampilan bagian depan serta tampilan dashboard. Sekarang kita periksa langsung ke bagian ini satu persatu di bagian dashboard ya. Untuk di sini cluster speedometer. Terus di bagian sini ada pengaturan lampu besar kecil, lampu sen serta fog lamp di bawah tadi ya. Serta lampu dim. Di sini ada pengaturan wiper depan belakang serta air wiper depan belakang.
Terus kondisi setir secara keseluruhan masih oke. Di sini ada pudar-pudar karena pemakaian, tapi secara keseluruhan masih lumayan oke. Sudah dilengkapi dengan airbag. Di bagian sini ada kisi-kisi juga nih AC. Di sini ada kisi-kisi AC. AC kita cek juga masih dingin. Ini audio sudah mereknya Kenwood ya. Jadi dia bisa CD, MP3, DVD, radio FM AM serta TV ya. Terus di sini ada tombol buat lampu hazard. Di sini ada pengaturan AC. Di sini ada kecepatan angin AC sampai 4 level serta suhu AC. Kita ke bawah lagi ada asbak serta ada colokan power outlet 12 volt. Ada tempat penyimpanan terbuka. Tuas maticnya sudah dilengkapi dengan shift lock dengan tombol. Nah, di sini ada tempat penyimpanan 2 kiri dan kanan. Handle rem tangan. Di sini ada konsol box ya di bagian dalam. Oh, di sini juga masih ada remote ini. Masih ada remote ini. Remote TV-nya masih ada. Taruh di sini aja. Oke. Di sini ada kunci seat belt. Di kunci seat belt ini juga bisa kita perhatikan kalau ada sisa-sisa lumpur atau karat di dalam sini, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Sudah dilengkapi dengan airbag bagian penumpang depan, kisi-kisi AC, terus laci penyimpanan tertutup, cup holder ada 3 serta tempat penyimpanan terbuka. Di bagian atas ini ada handle tangan, terus sun visor ada cerminnya. Spion belum ada pengaturan kesilauannya. Di sini ada lampu baca, di sini sun visor, supir belum ada cerminnya, serta di sini ada 3 cup holder sama tempat penyimpanan terbuka. Oke. Mungkin ini saja video saya mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Daihatsu Xenia 1,3 tipenya R Deluxe Matic tahun 2014. Jika berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil serta harga saya cantumkan lengkap di keterangan video ini di bagian bawah. Jadi jangan lupa diklik aja, dicek, ada lengkap tercantum. Terus pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah, serta ada rekanan kami juga bisa melayani jadi dapat promo gratis garansi mesin sama transmisi selama 1 bulan ya, selama promo masih ada, khusus buat yang kredit. Oke. Jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita test drive mobil sebelum membeli. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya, performa mesin, kaki-kakinya masih oke atau tidak, power steeringnya, pengeremannya, maticnya, transmisinya masih halus atau tidak, perpindahannya masih responsif atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Di Zal Motor ini letaknya di sini, pas di hook. Stok kami juga banyak sampai ke seberang, sampai ke dalam, jadi ada sekitar 40 unit lebih. Letak kami ada di Harapan Indah Bekasi, tepatnya di sini Pusat Otomotif Sentra Harapan, dikenal dengan POSH ya, atau pos. Ini gerbang utama menuju Zal Motor juga mudah, tinggal lurus ketemu bundaran, belok kiri sedikit pas di hook. Area parkir luas, jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol, jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel, klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum agar dapat info video terbaru serta stok-stok terbaru kami. Terus jangan lupa juga follow sosmed kami di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube Zal Motor Channel. Serta di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus habis itu playlist mengenai mobil-mobil Daihatsu yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya serta di share atau dibagikan ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.